Terima kasih pengerusi majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih boleh sambung ya? Bisa? Sebab setahu saya ada dua hal yang paling membimbangkan. Yang pertama, kalau ada pegawai cukai datang. Yang kedua, bercakap setelah makan siang. Ini adalah dua-dua hal yang membimbangkan dengan alasan masing-masing. Terima kasih atas jemputan yang telah diberikan dan dipanjangkan kepada saya dari teman-teman ABIM, di mana ingatan saya tentang ABIM itu begitu panjang ya, kembali kepada masa-masa awal saya duduk di Malaysia ketika sebagai mahasiswa di Universitas Islam Antarbangsa. Teman-teman saya di waktu itu PKPIM juga. Ya. Ramai di sini mungkin PKPIM? Semua ya mungkin ya. Dulu kami, tadi yang tidak disebut oleh pengerusi, saya juga aktif di Pelajar Islam Indonesia, PII. Yang banyak menjadi rakan bagi PKPIM dan juga HMI, ada kawan dari HMI di sini. Jadi kami begitu sering dulu berbicara tentang berbagai hal sampai puncaknya pada tahun 99 ketika meletupnya reformasi. Setahun sebelumnya teman-teman mahasiswa di Indonesia sudah berjaya membawa api reformasi sehingga menukar kerajaan. 32 tahun pemerintah berkuasa saat itu. Jadi pada tahun 98 itu berlaku, lalu pada tahun 99 teman-teman PKPIM ada bersembang dengan saya. Dia panggil saya, dia minta saya untuk berkongsi. Kongsi apa? Saya kata. Berkongsi bagaimana mau merubah kerajaan. Ini internal talk ya. Saya tak tahu untuk apa, tapi masa itu memang masa-masa yang cukup hangat. Saya jadi sekedar imbasan kenangan. Alhamdulillah pada hari ini saya lihat perkembangan teman-teman PKPIM, ABIM begitu rancak. Saya sendiri menjadi saksi naik turunnya pergerakan dan yang sudah menjadi sunnah sebuah pergerakan. Saya ucapkan tahniah sampai saat ini, detik ini masih tangguh, masih berjalan dengan baik. Pada hari ini di masa yang agak terhad, saya ingin berbagi atau berkongsi tentang pengalaman sebuah organisasi di Indonesia yang sudah hadir cukup lama, yaitu tahun 1912. Jauh ketika sebelum bangsa kita, bangsa Melayu dan di Nusantara ini mengecap nikmatnya kemerdekaan. Saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan apa yang dipanggil Muhammadiyah. Tadi alhamdulillah sudah diberikan sedikit gambaran oleh pembicara sebelum saya. Mungkin kalau bisa kembali ke slide sebelumnya. Saya bimbang ramai orang memahami Muhammadiyah separuh-separuh. Misalnya hanya memahami Muhammadiyah melalui pawagam. Ya. Contohnya film-film yang kita sedia maklum seperti Laskar Pelangi, Sang Pencerah, ataupun Buya Hamka yang akan terbit tak lama lagi. Ini salah satu cebisan dari perjalanan panjang Persyarikatan Muhammadiyah. Silakan lanjut ke slide berikutnya. Yang dimulai pada tahun 1912. Ini boleh dibawa ke slide berikutnya supaya lebih besar tulisan. Ya. Jadi Muhammadiyah berdiri tahun 1912, didasari akan keprihatinan, ya, keprihatinan terhadap keadaan bangsa saat itu. Tentunya pada kesempatan ini saya akan mengaitkan nanti dengan nilai-nilai kosmopolitanisme yang tadi sudah diterangkan oleh Profesor Kamal Azizi. Jadi tahun 1912 Muhammadiyah telah ikut menyumbang secara real
terhadap usaha-usaha untuk menyelamatkan anak bangsa. Ada 3 aspek yang diangkat, yaitu pertama feeding, kedua schooling, dan ketiga healing. Ya. Feeding itu karena banyak orang lapar di sekeliling kita. Lalu mereka juga tidak punya pekerjaan, kualiti kehidupannya cukup rendah karena tidak ada ilmu yang cukup. Dan terakhir, jika ada keperluan terhadap perbaikan kesehatan dan kesejahteraan sangat kurang, tidak ada yang memperhatikan. Dan ini dibawa ke dalam pengajian-pengajian Kiai Haji Ahmad Dahlan yang selalu membincangkan aspek sosial daripada keagamaan kita. Sehingga kan berbulan-bulan Kiai Dahlan selalu mengajarkan benda yang sama, yaitu dari surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, dan seterusnya. Diulang-ulang sampai muridnya juga sampai bosan. Kenapa tidak kita pindah ke surat berikutnya? Jawabannya oleh Kiai Dahlan, sudah berapa anak yatim yang kau tolong? Sudah berapa anak orang miskin yang kau bantu? Nah, jika itu belum ada perkembangan, bermakna pengajian pun tidak akan berpindah. Nah, inilah salah satu penekanan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dilanjutkan ke slide berikutnya. Berjalanlah waktu 112 tahun lebih, ya, kita Muhammadiyah berjalan. Tadi disebut oleh Profesor Said Khairuddin, inilah Muhammadiyah. Bermula dari sebuah surau kecil di Yogyakarta, tidak lebih dari 10 orang muridnya, lebih dari 100 tahun, aset Muhammadiyah sudah berkembang, baik itu aset sosial, aset ekonomi, dan aset tentunya pergerakan. Jumlah yang ada ini boleh dicek semula. Ya. Insya Allah betul. Kecuali members. Bagaimana mau tahu? Ini yang paling susah. Mau menghitung sekolah, university, senang. Tapi menghitung anggota itu selama ini selalu menjadi pertanyaan yang tidak pernah selesai. Tapi dari banyak tulisan-tulisan yang saya rangkum, diperkirakan ada 60 juta anggota Muhammadiyah. Bermakna ada 60 juta jiwa yang siap untuk bergerak, untuk mengedepankan, memajukan Islam dan menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sesuai dengan perlembagaan Muhammadiyah. Gambar yang terlihat sebelah kiri atas itu adalah kumpulan ahli silat tapak suci milik Muhammadiyah yang sudah berkembang di Eropa dan di Mesir. Jadi mereka sekarang berlatih silat, ya. Yang di bawahnya adalah College Australia, Muhammadiyah Australia College yang sudah berdiri sejak tahun lepas. Alhamdulillah. Baik, lanjut kepada berikutnya. Jadi dengan adanya pergerakan Muhammadiyah yang begitu panjang, saatnya lah kita untuk melihat semula bahwa Muhammadiyah ini tidak diperuntukkan hanya untuk orang kauman Jogja sahaja. Muhammadiyah tidak hanya untuk orang Jawa sahaja, tidak hanya untuk orang Indonesia saja. Maka sesuai dengan amanat Muktamar tahun 2015, dicanangkanlah program agenda internasionalisasi Muhammadiyah, yang sebetulnya bukan benda baru. Karena sejak zaman Kiai Dahlan dulu, Kiai Dahlan sudah berpesan, kalau mau bantu orang, jangan lihat agamanya, jangan lihat dari mana asalnya, jangan lihat kebangsaannya. Itulah pesan Kiai Dahlan. Itulah akar dari nilai kosmopolitanisme Islam di dalam pergerakan Muhammadiyah. Maka sejak tahun 2015 dicanangkanlah 3 agenda. Yang pertama,
representasi atau pendirian perwakilan perwakilan Muhammadiyah yang telah merentasi 28 negara. Bisa dilihat di slide berikutnya. Ya, inilah persebaran 28 cabang istimewa. Ya, di antaranya tentu di Malaysia ya, yang sudah yang akan saya sedikit kongsi setelah ini. Selain pendirian cabang istimewa, kami juga membawa program kolaborasi, ya, kolaborasi dengan berbagai sektor, termasuk university yang membuat kemitraan ataupun ya partnership dengan university yang ada di luar negara. Ada juga kerjasama bidang humanitarian. Saya rasa sahabat saya ada di sini, sahabat Fahmi, Fahmi Syamsuddin ya, yang selalu berhubungan dengan Muhammadiyah di bidang humanitarian aid dan di berbagai bidang. Lalu itu yang kedua ya, yang pertama representasi, kedua kolaborasi, dan ketiga adalah institusionalisasi. Ini baru terjadi 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir, di mana Muhammadiyah sudah mulai membangun institusi di luar negara. Dan dimulai dengan Mesir, yaitu membangun sekolah tadika ya di Mesir secara resmi. Lalu dilanjutkan dengan pembangunan college di Melbourne, Muhammadiyah Australia College, dan yang terakhir, dan ini saya suka untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat di sini, pendirian atau penubuhan Universiti Muhammadiyah Malaysia. Saya perlu dan saya rasa saya akan perlu masa lebih panjang, tidak hanya di podium ini, untuk berbagi dan mencoba membawa sekali sahabat-sahabat saya di ABIM dan PKPIM untuk bersama-sama membantu kami dalam mewujudkan semangat Islam berkemajuan di Malaysia melalui institusi yang telah didirikan ini. Insya Allah akan bermula operasi awal tahun depan, ya, awal tahun depan, dan berkedudukan di Perlis. Wah, jauh. Apakah ada orang Perlis di sini? Ada satu di situ tengah. Dan mudah-mudahan dari Perlis boleh dibuka cawangannya di Kuala Lumpur. Baik, selanjutnya di Malaysia sendiri boleh saya berkongsi sedikit, ambil masa yang tinggal tersisa ini. Alhamdulillah kami sudah membangun beberapa institusi ataupun unit ya, pergerakan. Ya, ada 10 unit di Malaysia ini berpusat di Gombak. Lalu seperti tuan-tuan puan-puan lihat, ada kebanyakan di Lembah Kelang, dan yang paling baru adalah di Pulau Pinang. Pun sudah ada, kami panggil ranting Muhammadiyah Pulau Pinang. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat, tentunya Muhammadiyah di Malaysia tidak atau belum diinstitusikan secara rasmi di bawah ROS. Jadi tidak sama seperti pertubuhan tempatan, karena pendekatan yang kami lakukan saat ini adalah pendekatan non-formal. Maka pendaftaran ataupun legitimasinya ada di bawah kedutaan, ya, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Adapun dalam aspek-aspek kegiatan, tentu kami menggunakan channel-channel sedia ada dan channel-channel yang formal, termasuk kami membuka satu restoran, yaitu restoran Warung Soto Lamongan, berlokasi di Kuala Lumpur, tepatnya di Kampung Baru. Kami menjemput sahabat-sahabat untuk ya search dekat Google Maps Warung Soto Lamongan dan silakan singgah. Jadi ini salah satu usaha kami untuk memberlangsungkan ya aktiviti ataupun organisasi kami. Baik, boleh dilanjutkan ke slide berikutnya. Ini gambaran secara umum Muhammadiyah di Malaysia. Ahli kami lebih kurang 2.000 orang
Itu yang nampak. Yang belum nampak itu juga belum tahu berapa ya. Yang nampak sebab mereka hadir dalam aktiviti kami. Di sini kami membina ataupun menjalankan sekolah non formal untuk anak-anak Indonesia yang tidak memiliki dokumen. Mereka tidak dapat bersekolah, baik di sekolah swasta ataupun kerajaan di sini, maka kita memberikan sekolah non formal yang nanti mereka boleh ikut serta dalam peperiksaan dan mendapatkan ijazah. Nah, ini bekerja sama dengan kedutaan. Inilah generasi Laskar Pelangi di Malaysia. Yang sekolahnya susah, tapi kita coba sedaya upaya usahakan. Kami juga ada amal usaha warung soto Lamongan, sudah saya sebut tadi, dan mudah-mudahan boleh terus mengembangkan. Jadi Muhammadiyah ini ada satu persyaratan dalam perlembagaan. Jika ingin membuka ranting atau cawangan, mesti ada amal usaha. Jadi sudah ada dalam perlembagaan. Apa itu amal usaha? Anda mau buat amal usaha ekonomi, pendidikan, terpulang. Mana yang memungkinkan. Makanya kita sampai ada ribuan sekolah, tadika ratusan university, 500-an hospital, itu sebab menjadi motivasi tersendiri buat rekan-rekan dalam berorganisasi. Silakan dilanjutkan, dan saya kira ini slide terakhir, mohon maaf jika waktu agak terlebih. Yang ini saya ingin berkongsi secara agak spesifik, jejak-jejak kosmopolitanisme Muhammadiyah. Sebab kalau diikutkan, Muhammadiyah ada sebelum kemerdekaan. Negara yang dinamakan Indonesia boleh dikatakan salah satu produk dari pergerakan Muhammadiyah. Ini menjadi catatan karena tokoh-tokoh pendiri negara itu tidak lain tidak bukan adalah tidak terlepas dari tokoh-tokoh Muhammadiyah itu sendiri. Maka mendirikan sebuah negara yang memiliki dasar ya, persamaan derajat, hak asasi dan seterusnya, tidak lain tidak bukan adalah refleksi dari nilai-nilai kosmopolitanisme itu sendiri. Kita menciptakan sebuah negara yang terbuka untuk semua orang dan memberikan kesempatan untuk semua orang. Secara sosiohistorik, Muhammadiyah itu adalah tidak lari dari semangat kosmopolitanisme. Karena ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikannya, begitu banyak ide-ide yang sebetulnya sudah diserap dari luar. Ideologi Puritanisme, beliau pelajari begitu mendalam ketika beliau duduk di Mekah. Idea modernisme dan reformisme Islam didapati dalam interaksinya dengan karya-karya Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh dari Mesir. Lalu mengadopsi sistem-sistem barat yang saat itu masih dianggap sistem kafir. Seumpama sekolah, sampai-sampai ada seorang kiai mendatangi Kiai Dahlan ketika sedang mengajar di sekolahnya, dikatakan, ini sekolah kafir. Kenapa Pak Kiai? Karena serupa dengan sekolah kafir. Ada kerusi, ada whiteboard, ada semua sistem-sistem yang mendukung. Dikatakan itu sekolah kafir. Ini berlaku tahun 1915. Ya, sekolah itu sudah berdiri sejak saat itu, yaitu Sekolah Muallimin di Yogyakarta. Sekolah pertama yang didirikan Kiai Dahlan. Lalu Kiai Dahlan balik bertanya pada Kiai itu, Pak Kiai datang dari mana? Semarang. Semarang itu sekitar 50 km dari Jogja. Pak Kiai datang ke Jogja naik apa? Naik kereta api. Kalau gitu Pak Yai sudah jadi kafir. Kenapa tidak naik unta? Dia akhirnya terdiam. Jadi begitu banyak sistem sekolah, hospital, rumah kebajikan, dan lain-lainnya yang diadopsi oleh Kiai Dahlan dari Barat. Saat itu tentu dari Belanda. Dan itu tidak sungkan-sungkan Kiai Dahlan mengambil ketika ada kebaikan. Dan tentunya disesuaikan untuk kegiatan dakwah. Lalu ada juga konsep Al-Ma'un yang sudah saya sebut, tidak perlu saya ulang lagi. Muhammadiyah juga aktif dalam forum-forum pelbagai, forum-forum internasional. Muhammadiyah juga menjalankan agenda internasionalisasi, contohnya memberikan beasiswa. Ini sudah berlangsung cukup lama. Beasiswa untuk outbound, yaitu orang tempatan
disekolahkan keluar, termasuk ke Malaysia. Dan juga untuk inbound. Jadi banyak juga mahasiswa-mahasiswa luar yang bersekolah ataupun belajar di university di Indonesia. Nah, ini menjadi salah satu pemangkin untuk proyek internasionalisasi Muhammadiyah. Dan yang terakhir yaitu mengkonsep ulang apa yang dimaksud kosmopolitanisme. Karena kalau dalam perkembangan pemikiran barat, kosmopolitanisme itu tidak lari dari universalisme. Universalisme ini pada tataran praktiknya sangat saling memiliki hubungan rapat ya. Boleh dikatakan perselingkuhan ya. Perselingkuhan dengan kolonialisasi. Ya, jadi dengan adanya kolonialisasi, penjajahan dulu, misalnya Inggris mengkolonisasi berbagai negara di Asia, membawa ide-ide British untuk dijadikan ide universal. Begitu juga Belanda datang ke Indonesia, membawa ide dan konsep Belanda untuk dijadikan konsep universal. Sebab itulah universalisme tidak lari dan tidak terlalu jauh dari konsep kolonialisasi. Maka kosmopolitanisme kita, dalam pandang kita, mestilah kosmopolitanisme yang beretika, tidak boleh berselingkuh dengan nilai-nilai kolonialisasi. Kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Oleh karena itu kita perlu menguatkan diri kita supaya kita boleh bercakap seperti itu. Mau berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, Anda punya apa? Kalau kita tidak punya apa-apa, susah kita mau bercakap. Tidak ada independensi. Uang pun masih minta kepada kerajaan atau kepada siapa saja, donor-donor luaran. Bagaimana kita mau mempertahankan nilai-nilai kita sendiri? Nah, itu yang kita coba hindari melalui Muhammadiyah, menjadi aspek penting yaitu sustainability. Baik, hal-hal itulah yang ingin saya kongsi hari ini. Terima kasih. Sebetulnya saya masih ada slide-slide lain, tapi untuk menjadi bacaan masing-masing sahabat. Ya, itu yang bisa saya kongsi hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan saya dan bagi pihak Muhammadiyah. Sebetulnya saya juga ingin menyampaikan salam dari Ketua Umum Pimpinan Profesor Haidar Nasir pada Presiden ABIM dan segenap warga ABIM. Ya, kami mengalu-alukan insya Allah ke depan kerjasama yang lebih rapat antara Muhammadiyah dengan ABIM. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.